segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Massa suatu benda dapat diketahui dengan cara menimbangnya. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan massa suatu benda adalah kilogram atau gram. Benda yang menempati ruang juga dapat diukur volumenya. Volume adalah besarannya ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan volume adalah liter dan mililiter. Macam-macam wujud benda yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat-sifat benda. Benda padat memiliki sifat 1. Memiliki bentuk dan volume yang tepat. 2. Dapat diraba. Benda cair memiliki sifat 1. Memiliki bentuk yang berubah-ubah. 2. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 3. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang keempat, dapat melarutkan benda. Yang kelima, permukaan benda cair yang tenang. Dan yang keenam adalah selalu datar. Benda gas memiliki sifat 1. Tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. 2. Memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. 3. Menyusut dan mengembang. 4. Menekan ke segala arah. Dan yang kelima, menempati ruang. Perubahan wujud benda. Kalian telah mengenal benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Nah, beberapa peristiwa perubahan wujud benda adalah sebagai berikut. 1. Mencair. 2. Membeku. 3. Menguap. 4. Mengembun. 5. Menyublim. Dan yang keenam, mengkristal. Apa itu mencair? Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang diletakkan di luar freezer lama-kelamaan akan mencair karena suhu di luar freezer lebih tinggi. Apa itu membeku? Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan benda cair ke gas dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai adalah peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun. Menyublim. Pernahkah kamu mengamati kapur barus atau camper yang diletakkan di dalam lemari? Bagaimana bentuknya? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Udara di dalam lemari menjadi harum. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Dari mana kita tahu bahwa kapur barus berubah menjadi gas? Ingatlah sifat gas. Gas memiliki sifat menempati ruang. Jika kamu dapat mencium bau kapur barus, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kapur barus telah berubah menjadi gas. Perubahan wujud camper menjadi uap disebut menyublim. Dalam proses menyublim memerlukan panas.
Jadi, menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Contoh peristiwa mengkristal adalah gas belerang yang berubah menjadi kristal-kristal belerang. Pembuatan es kering merupakan contoh peristiwa menghablur. Pada pembuatan es kering, karbon dioksida dimasukkan ke dalam ruangan bertekanan tinggi sehingga menjadi padat. Es kering banyak digunakan oleh penjual es krim keliling. Baiklah anak-anak, itu tadi materi perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari. Untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa